Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Ahmad El-Fatih Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share agar kami tetap semangat dalam membuat konten ini. Kami akan lebih berfokus membahas tentang hukum-hukum pernikahan dalam syariat Islam, karena masih jarang orang yang membahasnya. Hal ini disebabkan masyarakat masih menganggap tabu hal ini, padahal syariat Islam mengaturnya juga. Kali ini kami akan membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan video pernikahan di dalam bis yang pernah di-share oleh Gus Miftah. Langsung saja kita bahas. Pernikahan ini adalah suatu hal yang asalnya dihukumi sunnah oleh syariat dan merupakan anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72, artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nasfad dini, falyattaqillaha fin nisfil baqi." Yang artinya, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di masa Covid ini tidak menghalangi seseorang yang menginginkan untuk menikah, sehingga orang mencari cara untuk tetap mengadakan pernikahan seperti dalam video yang pernah viral sekitar 2 hari yang lalu yang diupload oleh Gus Miftah dalam IG-nya. Kali ini kami akan berkomentar seputar hukum Islam tentang hal tersebut yang terjadi dalam video tersebut, di mana seorang mempelai wanita dan pria melakukan akad nikah di dalam bis, dihiasi dengan bunga-bunga, didampingi oleh wali, saksi, beserta penghulu yang menikahkan mereka, dihadiri para pengunjung sekaligus menjadi penumpang, tak kalah menambah kemeriahan pernikahan tersebut. Mungkin yang saya akan bahas seputar 1.
atas dan tidak ditemukan mani, maka sahlah pernikahan tersebut. Hanya saja untuk masalah yang kedua tentang kedua mempelai yang berdampingan saat akad ada perbedaan pendapat. Ada yang menghukumi sah dan juga ada yang menghukumi tidak sah. Hal ini disebabkan oleh harus adilnya wali dan saksi. Dalam Fathul Qorib ala syarhil matnil takrib, wala yasihu aqdun nikah illa biwaliyi wa syahidai adlin wa yaftakirul wali wa syahidani ila sittati syara'ita al-islami wal bulughi wal aqli wal hurriyati wal zukurati wal adilati illa annahu yaftakirun nikah az-zimiyah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, yang artinya tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali, dua saksi yang adil. Wali dan kedua saksi yang adil memiliki 6 syarat. Yang pertama Islam, baligh, akal, merdeka, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Kecuali yang menikah itu salah satunya kafir zimmi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, yang artinya tidak sah pernikahan kecuali dengan hadirnya wali dan dua saksi yang adil. Di masa sekarang ini, mendapat saksi yang benar-benar adil sangatlah sulit. Maka dari itu para ulama menyarankan agar sebelum akad nikah dimulai, para hadirin yang ada di majelis itu beristighfar bersama dalam rangka bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini dilakukan. Dengan demikian, harapannya adalah pada saat prosesi ijab qabul, maka yang hadir tidak berstatus fasik sehingga lebih yakin dalam mendapatkan keabsahan akad nikah. Hadirnya pengantin perempuan di tengah-tengah majelis akad nikah, di samping akan terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan dan terjadinya fitnah di antara mereka, juga dikhawatirkan akan menumbuhkan kefasikan pada diri para saksi. Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab Rawaibul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam mengutip pendapat Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ila anam ro'ata manhiyatun an kulli syai'in yaltafit an-nadharu ilaiha wa yahraku syahwatar rajuli, yang artinya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa seorang perempuan dilarang dari segala hal yang menjadikan pandangan mengarah kepadanya atau mengarahkan syahwat para laki-laki kepadanya. Muhammad As-Sobuni Ar-Rawaibul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Beirut Darul Fikr, juz kedua halaman 167. As-Sobuni sendiri dalam kitab yang sama, yang bagi ala rijali ayyam na'u an-nisaa min kulli ma yuaddi ilal fitnah wal ighra ka khurujihinna bimalabisi doikotin au dhati alwani jizabati, yang artinya sebaiknya kaum laki-laki mencegah para perempuan dari segala yang mendatangkan fitnah dan godaan, seperti mereka keluar dengan pakaian yang ketat atau memiliki warna yang menarik. Muhammad Ali As-Sobuni Rawaibul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Beirut Darul Fikr, juz kedua halaman 167. Bisa digambarkan ketika pengantin perempuan hadir di majelis akad dengan hiasan dari riasan yang begitu menawan, yang menjadikan ia tampil lebih cantik dari biasanya, terlebih bila ia mengenakan gaun pengantin ala barat yang memperlihatkan sebagian auratnya. Tentu hal ini akan mengundang kekaguman para hadir yang ada. Kecantikan yang mampu menawan pandangan para hadir hingga mereka menikmati pemandangan yang ada, dan pada akhirnya tidak dipungkiri hati mereka akan condong kepada perasaan-perasaan yang tidak semestinya. Bila ini semuanya terjadi pada diri para saksi pada saat proses ijab qabul berlangsung, itu berarti mereka menjadi saksi dalam keadaan bermaksiat yang bisa jadi menghilangkan sifat keadilan mereka. Akad nikah seperti ini tetap sah, hanya saja adanya saksi yang menyaksikan akad nikah
dalam keadaan bersyahwat sebagaimana digambarkan di atas dapat mengurangi sifat wirai atau kehati-hatian dalam berakad yang imbasnya akan mengurangi kewiraian dan adab sang anak dari hasil pernikahan tersebut. Alhasil tidak diperkenankan pengantin perempuan dan perempuan-perempuan lain hadir di tengah-tengah majelis akad nikah oleh sebagian pihak adalah merupakan satu langkah kehati-hatian yang menjadi gerbang pertama dan utama sebuah pernikahan dapat benar-benar mengantar kedua mempelai pada kehidupan rumah tangga yang sakinah. Tidak hanya bahagia bersama di dunia saja, tapi juga sampai kelak di akhirat. Mungkin cukup dari kami. Jika ada salah kata dan salah tulis, salah ucap, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Kami meminta masukan untuk menulis di kolom komentar. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.